Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Tiffany Jessica, akan menjabarkan tentang jawaban dari UTS saya. Pada soal nomor 1, Anda baru saja bekerja sebagai seorang supervisor baru dari sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dengan 8 tahun pengalaman yang Anda miliki, secara teknis Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai seorang manajer. Saat ini, segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 orang yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang akan dibentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial Anda sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Jawaban soal nomor 1. Jika harus ditunjuk sebagai manajer, tentu saja sebelumnya harus paham dulu bagaimana cara untuk menjadi manajer yang baik. Karena dari yang saya baca, tugas manajer adalah sebagai seseorang yang mampu untuk mengarahkan, memimpin, mengordinir, serta melakukan pengembangan terhadap perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi, sebagai seorang manajer harus bisa mengkoordinasikan timnya agar bisa menjadi tim yang berdampak baik terhadap perusahaan. Dan seorang manajer memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang dijalani oleh divisinya sudah berjalan sesuai dengan rencana di awal atau sudah tepat menuju kepada tujuan perusahaan. Jika manajer masing-masing divisi dapat melakukan hal ini, maka perusahaan tersebut pasti akan berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Dan seorang manajer harus menjaga komunikasi terhadap timnya. Hal tersebut bertujuan agar semuanya bisa tersusun dengan baik dan benar. Pada soal nomor 2, kalau setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan caranya sendiri dan memberikan kepuasan hidup bagi dirinya sendiri, mungkin sudah tidak diperlukan lagi yang namanya orang lain, kelompok lain, daerah lain, dan negara lain. Tapi kenyataannya kita hidup dan dilahirkan justru dari orang lain, yaitu ibu bapak kita sendiri. Organisasi pun tumbuh dari kumpulan orang yang dengan semangat bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Jelaslah bahwa organisasi kian tergantung dengan unsur-unsur yang berada di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, 1. Rumuskanlah lingkungan sebuah organisasi, minimal organisasi di mana Anda berada, dan jelaskan mana yang tergolong lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan lingkungan umum. Yang kedua, apa itu ketidakpastian lingkungan? Bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian tersebut? Yang ketiga, globalisasi. Manajemen mengharuskan para manajer untuk bertindak dan bersikap global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampaknya terhadap budaya kerja organisasi? Jawabannya adalah lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi, misalnya pesaing, pelanggan, lembaga keuangan, koperasi desa, dan pemerintah. Yang lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam organisasi, misalnya karyawan, anggota, para pemegang saham, dan jajaran direksi. Lingkungan umum misalnya adalah dimensi internasional, teknologi, sosiokultur, dan ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketidakpastian lingkungan dapat didefinisikan sebagai rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku pembuat keputusan dalam organisasi. Cara untuk meminimaliskan ketidakpastian lingkungan adalah dengan menjadikan teknologi sebagai alat bantu, penyederhanaan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, membangun dasar yang kuat, tunjukkan esensi kita dan ketahui pelanggan dan kebutuhannya, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, agar organisasi tersebut dapat berkembang dalam berbagai aspek, terutama dalam hal mengembangkan sumber pengetahuannya, serta dapat memberikan pengaruh yang cukup besar, khususnya bila budaya itu kuat. Suatu organisasi akan mampu meningkatkan daya saing. Dan soal yang nomor 3, jika sumber daya manusia merupakan masalah penting dan harus dikelola dengan efektif, bagaimana Anda dapat menerapkan proses perencanaan SDM untuk sebuah lembaga pendidikan? Yang perlu diingat, organisasi tersebut ingin meminimalkan kondisi ketidakpastian. Tentunya Anda dapat membuat proyeksi tentang upaya-upaya untuk meminimalkannya. Bagaimana usaha Anda dalam membuat perencanaan SDM tersebut? Dan soal yang nomor 4, sebuah perusahaan penghasil alat permainan anak-anak
ingin mengembangkan daerah pemasaran kedua daerah baru yang dianggap potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya perusahaan telah beroperasi di daerah Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yaitu pakaian seragam anak-anak sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, yaitu alat permainan, minuman, dan pakaian. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi apa yang tepat untuk perusahaan tersebut dan gambarkanlah dengan jelas bentuk struktur yang Anda maksud. Jawaban soal nomor 3, memaksimalkan jumlah pegawai selain guru untuk menjadi guru tetapi harus dengan pelatihan yang berkala. Lalu setelah itu harus mengadakan pelatihan bagi guru-guru yang tidak mempunyai pengalaman agar kedepannya bisa menjadi guru yang berkualitas. Lalu kita jangan sampai lupa untuk membandingkan rasio guru dan murid berdasarkan kebutuhan. Lalu jawaban soal nomor 4, ini adalah struktur divisional, yaitu kepala perusahaan, bawahnya ada manajer, lalu dibagi menjadi manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Lalu di bawahnya masih ada anggota dan karyawan. Soal nomor 5. Berhubungan dengan soal nomor 4, setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Jawabannya adalah setiap strategi akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Mengapa? Karena setiap strategi pasti ada perencanaan yang sudah kita atur dan kita rencanakan sebaik mungkin. Tetapi hal itu pasti akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Hal tersebut dikarenakan jika struktur organisasinya berubah, maka otomatis strateginya juga akan berubah. Dan alhasil kita harus merencanakan strategi baru yang sesuai dengan perubahan struktur organisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.